Gunung Malabar merupakan sebuah gunung api yang terdapat di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan titik tertinggi 2.343 meter di atas permukaan laut. Malabar merupakan salah satu puncak yang dimiliki Pegunungan Malabar. Beberapa puncak lainnya adalah Puncak Mega, Puncak Puntang, dan Puncak Haruman. Gunung Malabar, gunung yang indah dan memiliki ketinggian 2.343 mdpl, merupakan gunung incaran para pendaki. Namun, di balik keindahannya, Gunung Malabar juga memiliki hal-hal mistis. Apriyandika berangkat ke Gunung Malabar bersama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Amat. Mereka mendaki gunung ini selepas melaksanakan sholat maghrib, dan di awal pendakian sudah diberitahu bahwa gunung ini masih angker. Pendakian dimulai sekitar pukul 7 malam. Kendaraan sudah diparkir, logistik sudah ditambah, dan carrier sudah ditata ulang. Mereka pun berangkat dengan pertanda aneh pertama, yakni seekor anjing hitam yang terus-menerus menggonggong namun tidak dihiraukan. Pertanda kedua yang terus terdengar adalah suara besi yang dipukul bersahutan. Itu adalah sebuah kejanggalan, karena mereka berada jauh dari permukiman, hingga akhirnya bertemu muda-mudi di tengah hutan. Namun, mereka juga tidak dihiraukan. Lalu, sampailah mereka di pos 1. Keanehan mulai terlihat ketika Apriyandika melihat sesosok makhluk berwarna putih di sebuah pohon besar. Namun, ia memilih untuk tidak berpikir lebih jauh. Selesai beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kunang-kunang menjadi pertanda aneh berikutnya, karena mereka ada di sepanjang jalan setapak yang menerangi perjalanan mereka, disertai adanya suara motor. Canda tawa dari anggota kelompok pendakian membuat suasana mencekam sedikit teralihkan. Tapi, masalah serius pertama pun datang. Tersesat. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang bercabang seiring dengan hutan yang semakin lebat dan rapat. Anehnya, di antara kami berenam, Irgi, Amat, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun, mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui, ujar Apriyandika. Beruntung, mereka tidak panik. Itu adalah kunci utama ketika berada di alam liar. Malam hari membuat navigasi menjadi lebih sulit, apalagi mereka tidak menggunakan alat GPS yang memadai. Mereka terus berjalan dalam kegelapan hutan yang lebat. Suara pukulan besi dan motor yang dihidupkan tetap terdengar jelas, meski tidak mendekat ataupun menjauh. Bahkan setelah 2-3 jam mendaki, perjalanan pendakian Gunung Malabar sudah cukup jauh dilihat dari waktu tempuhnya. Lampu kepala headlamp pun mulai meredup, sehingga mereka harus menggantinya dengan senter dari smartphone. Mereka saling memendam rasa mistis agar tidak menimbulkan kepanikan yang bisa membuat suasana semakin mencekam. Menurut Irgi, Adul, dan Amat yang sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak paling lama adalah 4 jam jika dimulai dari Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan, ujar Apriyandika. Saat melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Keanehan datang lagi ketika Apriyandika melihat cahaya yang dikira berasal dari pendaki lain, tetapi ternyata itu adalah batu besar ketika mereka mendekatinya dengan setengah berlari. Dari situ, kelompok Apriyandika dapat melihat lampu-lampu rumah di bawah, bulan purnama, serta taburan bintang. Mereka cukup lama berhenti di situ, sampai akhirnya bau belerang serupa telur busuk memecah suasana. Aneh, padahal Gunung Malabar bukanlah gunung vulkanik dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera, kata Apriyandika. Suara motor dan kunang-kunang masih ada. Mereka ingin segera mencapai pos 4 yang akan dijadikan tempat camping sebelum melakukan sunrise attack. Tapi pos tersebut tak juga ditemukan. Pos 2 dan 3 juga tak ditemukan oleh kelompok pendaki Apriyandika. Mereka terus berjalan menyusuri hutan dengan jalan setapak yang menyerupai lorong-lorong, karena tumbuhan menjalar di kanan, kiri, dan atas mereka. Sekali waktu mereka mengira sudah sampai di pos 4, tetapi ternyata salah karena tidak ada plang penanda. Sampah salah satu anggota tertinggal karena kesalahan perkiraan.
Namun, Apriandika bertekad untuk memungutnya saat perjalanan turun nanti. Pukul 12 pas, mereka masih belum mencapai pos 4. Suara motor dan pukulan besi sudah menghilang, namun kunang-kunang tetap ada. Candaan kelompok pendaki mulai memudar. Lalu, ada suara meminta rokok yang terdengar jelas, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan formasi saling berpegangan pada tas keril masing-masing. Salah satu anggota kelompok mencoba menandai jalur dengan menancapkan tongkat kayu di tengah jalan setapak. Namun, benar saja, mereka berputar-putar di tempat yang sama sejak sore hari. Kami serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa dengan rasa yang campur aduk. Kami terduduk cukup lama, panik, takut, dan gelisah, bingung harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang, ungkap Apriandika. Ia lalu menyarankan untuk tetap berjalan naik daripada turun. Berdoa dalam hati, mereka berharap menemukan pos 4 dan tidak tersesat lagi. Sampai di pos 4, pos terakhir sebelum puncak. Tak disangka, doa mereka terkabul. 15 menit kemudian, kelompok pendaki ini akhirnya sampai di pos 4 yang ditandai dengan plat besi yang dipasang di sebuah pohon besar. Mereka kelelahan, sehingga langsung beristirahat. Beberapa anggota tertidur, sementara yang lain memasak dan membuat perapian. Namun, ujian belum berakhir. Mereka merasa diawasi oleh penunggu Gunung Malabar. Ada sosok kakek-kakek, perempuan berbaju putih, hingga wanita dengan wajah rusak yang terlihat sekilas. Para pendaki pun merasa tidak tenang dan segera bergegas melanjutkan perjalanan ke puncak setelah makan dan berdiskusi selama setengah jam. Pukul 2 pagi, mereka memulai perjalanan menuju puncak dari pos 4. Beruntung, jalan menuju puncak hanyalah satu jalur tunggal. Meski begitu, perjalanan tetap terasa mencekam. Namun, untungnya, tidak ada gangguan fisik yang terjadi. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, kelompok pendaki akhirnya sampai di puncak Malabar pada pukul 2:37 detik. Di puncak, mereka segera membuat perapian. Dari puncak Gunung Malabar, mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh atau melihat kunang-kunang yang sempat menemani perjalanan sebelumnya. Kami merasa bahwa puncak gunung ini adalah area paling aman dibandingkan semua bagian gunung dan hutan yang telah kami lewati berjam-jam lamanya. Ujar Apriandika, karena kelelahan, mereka bahkan tidak mendirikan tenda. Mereka hanya membentangkan alas untuk beristirahat. Perjalanan turun yang penuh kejanggalan. Pukul 8:45 detik, mereka memulai perjalanan turun dari puncak Gunung Malabar. Dalam perjalanan, mereka menyadari hal-hal yang janggal. Misalnya, perjalanan menuju batu besar yang berbau belerang hanya membutuhkan waktu 15 menit. Padahal, malam sebelumnya mereka membutuhkan 3-4 jam untuk mencapainya dari pos 4. Selain itu, mereka tidak lagi menemukan terowongan pepohonan yang menyerupai lorong seperti yang mereka lewati malam sebelumnya. Bahkan, sampah yang sempat tertinggal pun tidak ditemukan. Pukul 10, mereka tiba di perkebunan dan bertemu warga lokal. Ketika ditanya dari mana, warga lokal terkejut dan menyebut mereka nekat karena mendaki gunung yang dikenal angker. Menemukan fakta mengejutkan. Pukul 10:15 detik, mereka tiba di Kampung Cidulang, tempat menitipkan sepeda motor. Saat singgah di warung, pemilik warung menceritakan 2 kejadian gantung diri di gunung tersebut. Saat salah satu anggota berkata akan pergi untuk sholat Jumat, pemilik warung justru heran dan bertanya, "Kalian naik di hari apa?" Kemudian terungkap bahwa mereka sebenarnya telah berada di Gunung Malabar selama 3 hari 3 malam. Meskipun mereka merasa hanya mendaki selama 1 malam. Lalu ketika saya menyalakan ponsel, ternyata si bapak benar. Hari itu sudah hari Minggu, tanggal 23 Juni 2019, ujar Apriandika. Pemilik warung pun membawa mereka ke seseorang yang dikenal pintar di daerah tersebut. Menurut orang tersebut, mereka selamat karena tetap berdoa dalam keadaan tersesat. Sekian saja cerita pendek pendakian di Gunung Malabar.
Sampai jumpa di cerita pendakian lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.